Sini Pak ya. Kenapa melakukan Pik? Kenapa pakai peci? Pik kenapa pakai peci? Pik kenapa pakai baju? Ya kasus Taufik itu yang yang hubungannya dengan Taufik. Ya. Apa Akang teman tatoan? enggak Pak, karena saya motong rambut gitu. Oh, Akang itu pernah motong rambut Taufik. Taufik. Kapan? Hari Minggu Jam? sekitar 7:30. Bapak lihat pakai tato nggak? Justru dia begitu masuk ke Pak, dia langsung buka helm, sweater, dia nggak pakai baju, kan dipotong. Saya lihat tato di sini sama di belakang sini. Oh, dia Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Surapentol, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai video yang sedang viral, termasuk reaksi dari para kreator lainnya. Di video kali ini kita akan membahas sosok Taufik Hidayat yang kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini bukan soal kasusnya, tetapi soal misteri tato bergambar ikan yang selama ini bikin penasaran banyak orang. Bahkan kini muncul seorang saksi kunci yang mengaku melihat langsung kondisi tubuh Taufik saat dicukur rambutnya. Benarkah misteri tato itu akhirnya terungkap? Atau justru masih ada kejanggalan yang belum terjawab? Yang menarik, ada pengakuan dari tukang cukur dan juga informasi dari orang yang disebut mengenal dekat Taufik. Keterangan mereka mulai menyusun potongan-potongan teka-teki yang selama ini ramai diperbincangkan di media sosial. Apakah semua ini cukup untuk menjawab rasa penasaran publik? Atau masih ada fakta lain yang belum terungkap? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. dia nggak pakai baju dipotongnya? Enggak. Ada tato gambar wajah? Lihatnya tato aja gitu. Oh, lihatnya tato aja. Tentang teka-teki tato yang ada di tangan Taufik ini, menurut aku sih sudah terjawab ya. Ini saya mau cerita nih ya, sedikit cerita. Tadi saya barusan ngobrol nih sama orang Majalaya ya. Sama orang Majalaya ngobrol. Terus pas baru lihat Facebook gitunya, terus kata si teman saya ini katanya gini. Jadi teman saya gitu katanya, ini nggak nyangka si Taufik itu teman ulinnya si A gitu ya, inisial saya nggak mau nyebutin namanya. Wah Manya, kata saya, iya ini akrab suka ulin sama si Taufik katanya gitu. Terus saya penasaran kan, coba tolong tanyain dong ke si A itu ada tatonya nggak sih? Katanya loba, katanya ada, tapi bukan di tangan, katanya di sini ada, katanya gitu. Nah terus pas itu saya ada lihat video PT yang tentang KDM menanyakan sama si tukang cukur ya, kayak video di bawah ini ya, nggak ada suaranya ini gitu ya, nggak tahu kenapa nggak ada suaranya, saya download nggak ada suaranya. Nah itu kata tukang cukur juga kan, katanya itu pada saat si Taufik mau dicukur dibuka baju, tatonya di sini ada banyak emang gitu kan. Nah jadi menurut saya mah udah kejawab itu, si Taufik tatonya beradanya di sini sih, jadi bukan di tangannya gitu. Iya, jadi tukang cukur itu bilang gitu, terus si teman saya juga bilangnya gitu, tatonya banyak tapi di sini gitu. Iya, menurut saya sih itu udah terjawab kalau menurut saya. Jadi mungkin keterangannya Teteh Yupita mungkin ya, kesatu keadaannya Teteh Yupita kan lagi sakit berat ya, sakit beratnya itu juga kan bukan dari sakit fisiknya aja, mentalnya juga, batinnya juga gitu ya. Mungkin ya namanya ngomong ya bisa kadang-kadang kalau namanya orang lagi sakit ya agak-agak beda gitu kan mungkin. Tapi yang jelas iya si Taufik itu bertato banyak tapi di sini. Makanya pada saat pakai baju tahanan yang segini yang oranye itu ya udah nggak bakalan nampak terlihat karena ya tatonya di sini. Kalau menurut aku sih itu udah terjawab banget sih. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia supaya jangan dia berbuat pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Kodam 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Selama adik saya disekap sama dia. Tadi ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf. Dia enteng ngomong maaf. Sedangkan adik saya udah kayak gini dia minta maaf. Gak ada sih kata maaf.
Kita bisa memahami, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kakaknya korban Yupita, ya. Beliau mengatakan, saya tidak mau tersangka dihukum mati. Ya, saya berharap tersangka bisa diserahkan kepada saya agar tersangka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh adik saya. Karena beliau sebagai kakak yang penuh bertanggung jawab, yang begitu menyayangi adiknya dan ikut membesarkan, membiayai sekolah dan kuliahnya Yupita. Tapi sekarang Yupita direnggut kebahagiaannya, direnggut masa depannya, ya, direnggut haknya. Seperti apa yang kita ketahui, keadaan Yupita yang begitu mengkhawatirkan, ya. Kita merasakan betul bagaimana gejolak kemarahan dari seorang kakak, ya. Jangankan saudaranya, jangankan ayahnya, jangankan ibunya, jangankan kakaknya, kita, masyarakat Indonesia, terkhusus warga Jawa Barat, ya, ikut merasakan duka yang mendalam, ya, dan begitu geram dengan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, ya, bahkan perbuatan yang melebihi batas kemanusiaan, dan ini kita kutuk bersama. Kepada KDM yang terhormat, tolong diklarifikasi apa yang menjadi pernyataan Yuvita ketika diwawancara yang mengatakan si pelaku itu punya ciri-ciri khusus di badannya. Dia hanya tato ikan kalau nggak salah. Tato ikan di belah mana? Di tangannya. Di tangannya ada tato ikan. Di tangannya ada tato ikan. Kayaknya tangannya banyak tatonya ya. Tolong di review lagi, tolong disimak lagi apakah pernyataan YTR itu bohong, apakah pernyataan YTR itu salah, sehingga penangkapan orang yang ciri-cirinya sesuai dengan apa yang diucapkan YTR kok tidak sesuai. Masalahnya begini Pak, ini ada rasa takut tersendiri kita itu di sini ya sebagai warga karena mendengar pernyataan Yuvita bahwa ciri-ciri dari pelaku adalah bertato, tato ikan, yang saya yakin 100% nggak mungkin itu temporary tattoo. Yang saya yakin itu nggak mungkin tato kayak waktu saya lagi SD itu yang ada di permen karet ditempelin terus nanti hilang dalam waktu seminggu. Nggak mungkin kan, pasti tato permanen. Nah, karena yang kita lihat kemarin tidak bertato, jadi kita semua itu was-was. Terus ditambah lagi anak saya ngomong, Bu itu udah ketuk-ketuk pintu. Siapa? Nggak tahu itu orangnya, laki-laki yang ada di VT-VT itu tuh yang nyongkel mata. Kamu suka ngarang. Jadi ada semacam ketakutan tersendiri gitu loh Pak. Jadi saya mohon tolong diklarifikasi ucapan atau pernyataan Yuvita itu apa benar bertato, apa tatonya temporari. Soalnya saya juga jadi merasa takut loh. Kalian guys ngerasa takut juga nggak sih? Loh ternyata yang ditangkap itu bukan yang asli dong, karena tidak bertato. Jadi saya kalau lagi nongkrong di luar juga kadang-kadang kalau ada yang lewat kayak takut gitu, kayak ya sugesti sih memang, karena ya itu ciri-ciri yang dikatakan oleh Yuvita kok tidak sesuai dengan yang ditangkap. Jadi saya itu mindsetnya seperti, jangan-jangan masih berkeliaran, jangan-jangan nanti dia tiba-tiba apa sih mukanya dirubah kayak atau pakai topi kayak atau pakai apa kayak yang seolah-olah benar-benar tidak mudah dikenali identitasnya, terus tiba-tiba lewat ke depan rumah atau tiba-tiba ngetuk seperti apa kata anak saya. Jadi kita merasa ada kecemasan tersendiri. Tolonglah diklarifikasi kepada Yuvita, Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, tolong diklarifikasi apakah pernyataan yang diucapkan oleh Yuvita itu benar atau salah dengan adanya tato di tangan. Karena saya merasa takut kalau diam di luar, kalau ada orang lewat, takut itu si TH. Teman-teman, setelah saya menyimak keseluruhan video ini, ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Sekali lagi, ini murni pendapat pribadi saya sebagai konten kreator yang sedang mereaksi sebuah tayangan, sehingga kalian tentu boleh saja memiliki pandangan yang berbeda. Kalau saya melihat isi video ini, fokus utamanya memang bukan lagi membahas perkara yang lebih besar,
melainkan mencoba menjawab rasa penasaran publik mengenai keberadaan tato yang selama ini ramai dibicarakan. Menurut saya, wajar kalau banyak orang penasaran. Ketika sebuah informasi mulai beredar luas di media sosial, apalagi disertai berbagai foto, potongan video, dan asumsi dari banyak pihak, tentu akan muncul berbagai spekulasi. Hal seperti ini hampir selalu terjadi pada kasus-kasus yang sedang viral. Yang saya tangkap dari video ini adalah adanya keterangan dari seseorang yang mengaku pernah memotong rambut Taufik. Ia mengatakan bahwa ketika proses cukur rambut dilakukan, Taufik membuka bajunya sehingga beberapa tato yang ada di bagian tubuhnya terlihat cukup jelas. Dari pengakuan tersebut disebutkan bahwa tato memang ada, tetapi letaknya lebih banyak berada di bagian dada, punggung, dan tubuh, bukan pada tangan seperti yang selama ini ramai diperdebatkan. Menurut saya pribadi, kalau memang kesaksiannya benar, maka setidaknya ada satu teka-teki yang mulai menemukan titik terang. Namun, saya juga merasa bahwa publik tetap harus berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Sebab bagaimanapun juga, sebuah kesaksian tetap merupakan kesaksian. Akan jauh lebih kuat apabila didukung oleh bukti lain yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya sendiri tidak ingin buru-buru mengatakan bahwa semuanya sudah selesai hanya berdasarkan satu atau dua pengakuan saja. Saya juga memperhatikan bagaimana media sosial saat ini begitu cepat membentuk opini. Kadang sebuah foto dengan kualitas kurang jelas saja bisa memunculkan ratusan bahkan ribuan komentar yang saling bertentangan. Ada yang yakin benar, ada yang yakin salah, padahal belum tentu semuanya memiliki informasi yang lengkap. Menurut saya, inilah tantangan terbesar di era digital sekarang. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana masyarakat begitu antusias mengikuti perkembangan sekecil apapun dari kasus yang sedang viral. Bahkan persoalan letak tato pun bisa menjadi pembahasan yang sangat panjang. Ini menunjukkan bahwa rasa ingin tahu masyarakat memang sangat tinggi. Di satu sisi itu bagus karena masyarakat ingin mendapatkan informasi yang benar. Tetapi di sisi lain, kita juga harus berhati-hati agar rasa penasaran tersebut tidak berubah menjadi penyebaran asumsi yang belum tentu benar. Kalau saya berada di posisi penonton biasa, tentu saya juga akan penasaran. Namun saya berusaha membedakan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan dugaan, dan mana yang merupakan opini. Menurut saya, membiasakan diri untuk memilah informasi seperti ini sangat penting supaya kita tidak mudah terbawa arus pemberitaan yang belum tentu semuanya akurat. Saya juga melihat bahwa munculnya saksi baru atau orang-orang yang mengaku mengenal Taufik memang bisa membantu menjelaskan beberapa hal. Akan tetapi, semakin banyak orang yang berbicara, justru terkadang semakin banyak pula versi cerita yang muncul. Karena itu, saya pribadi memilih untuk mendengarkan semuanya terlebih dahulu, kemudian menunggu hasil yang benar-benar dapat dipastikan. Yang saya sukai dari video ini adalah usaha pembuat konten untuk menghubungkan beberapa informasi sehingga penonton mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Meskipun begitu, saya tetap menganggap bahwa kita sebagai penonton harus menggunakan logika dan tidak langsung mempercayai semua informasi mentah-mentah. Menurut saya, menjadi penonton yang kritis jauh lebih baik daripada menjadi penonton yang mudah terprovokasi. Kalau benar tato tersebut memang berada di bagian badan dan bukan di tangan, berarti salah satu isu yang selama ini ramai diperbincangkan sebenarnya sudah mulai menemukan jawabannya. Namun, apakah hal itu akan mengubah keseluruhan pandangan masyarakat terhadap kasus ini? Menurut saya belum tentu. Karena perhatian publik saat ini bukan hanya soal tato, melainkan keseluruhan rangkaian peristiwa yang sedang menjadi sorotan. Saya juga merasa bahwa video seperti ini mengingatkan kita bahwa informasi sekecil apapun bisa berkembang menjadi pembahasan besar ketika masuk ke media sosial. Oleh sebab itu,
saya berharap semua pihak yang memberikan informasi benar-benar menyampaikan apa yang mereka ketahui tanpa dilebih-lebihkan. Begitu juga kita sebagai penonton, jangan mudah menyebarkan informasi sebelum yakin bahwa informasi tersebut memang memiliki dasar yang jelas. Pada akhirnya, saya memilih untuk tetap menunggu perkembangan berikutnya. Bisa saja nanti muncul bukti tambahan yang semakin memperkuat pengakuan saksi tersebut. Bisa juga muncul fakta baru yang justru mengubah arah pembahasan. Dunia pemberitaan memang seperti itu, selalu berkembang dari waktu ke waktu. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan saya membuat video reaksi seperti ini bukan untuk menghakimi siapapun. Saya hanya mencoba menyampaikan pendapat pribadi berdasarkan video yang saya tonton dan informasi yang sedang ramai dibahas publik. Kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda, saya sangat menghargainya. Justru perbedaan pendapat itulah yang membuat diskusi menjadi lebih menarik selama tetap disampaikan dengan sopan dan saling menghormati. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah pengakuan saksi yang ada di video ini sudah cukup menjawab misteri Tato Taufik Hidayat? Atau kalian masih merasa ada banyak pertanyaan yang belum terjawab? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena saya ingin membaca sudut pandang dari teman-teman semua. Kalau kalian suka dengan video reaksi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Hanel Surapentol. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.